Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rejal Ilhami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kasongan. Di sini saya akan mempresentasikan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Ganjil tahun 2020-2021 mata kuliah Landasan Pendidikan di SD. Di sini saya akan menjelaskan materi pada minggu pertama, yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan eksistensi manusia di dunia. Adapun beberapa aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya. Contoh, manusia sebagai makhluk Tuhan. Struktur metafisiknya, contoh manusia sebagai kesatuan badan atau roh, serta karakteristik dan makna eksistensi di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk sosial, individual, budaya, susila, dan sebagai makhluk yang beragama. Sekian presentasi dari saya tentang materi hakikat manusia. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Bella Febrianingsi, NIM 1923 022327. Hakikat pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sebagai tujuan. Individu menjadi manusia karena proses pembelajaran atau proses interaksi manusiawi dengan manusia lain. Ini mengandung arti bahwa proses interaksi dalam kehidupan sosial menjadi salah satu panutan atau komponen pembentuk hakikat pendidikan yang dimengerti sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan hakikat pendidikan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. 4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. 5. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. B. Konsep pendidikan. Konsep pendidikan seperti terkemuka mengandung dua pengertian esensial, yaitu pendidikan berlangsung sepanjang hayat manusia dan pendidikan merupakan kegiatan terpadu antara kegiatan pendidik dalam sekolah dan di luar sekolah. Pengertian yang pertama menegaskan bahwa pendidikan mengembangkan potensi-potensi dan sikap subjek didik secara maksimal tanpa mengenal batas usia. Pengertian yang kedua, pendidikan seharusnya dapat mengintegrasikan pendidikan yang bermacam-macam dalam masyarakat dan pendidikan di tempat kerja. Pendidikan di luar sekolah kadangkala lebih intensif
memberikan pengetahuan dan keterampilan pada bidang tertentu. Namun, faktanya sekolah adalah lembaga pendidikan yang membawa anak ke dalam posisi sosial. C. Lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Pendidikan sekolah. Orang tua menyekolahkan anaknya agar bisa lebih baik lagi di bidang ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Karena itu, sekolah tentunya bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Perkenalkan, nama saya Januar Gunawan, NIM 1923022181, Prodi PGSD semester 5 kampus 20-an. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia dan pendidikan. Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan aspek manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan kehidupan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih.